Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati para tuan guru kita. Ada guru kita semua, Tuan Guru Haji Rusdi. Kemudian ada Somatan Tiang TGM Sirajul Munir. Ada Mami Tiang juga di sini. Kemudian segenap tamu undangan dari tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, kemudian Bapak Ibu Tiang, adik-adik Tiang, rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diizinkan oleh Allah bersama-sama hadir yang sangat mulia. Ibu-ibu sekenean apa gawe pelunggu? Hah? Masak. Oh, ibu-ibu pelunggu kalau masak itu pahalanya cakep, hebat, luar biasa. Pelunggu kalau mencuciin pakaian suami, bahasa teh menatap nih. No, masih Tiang ingat? Enggak, ini ingat Tiang. Tiang lahir tahun 2010 kalau tidak khilaf. 13 tahun yang udah lewat. Lengelang anu masih ini. Nah, di Tiang tahu kan le solahna nang kajana. Dulu buku belum semegah ini. Dulu saya sama Ustadz Haris. Waktu itu kami sedang di tingkat 1 ma'had. Kami nggak selesai, saya nggak selesai. Tingkat 2, di tingkat 3 ditendang ke Mesir. Melanjutkan di Mesir. Tiang dulu ketemu Ustaz Zubair sebelum ke Mesir, masih beji waktu. Nah, dan sekarang kan beliau sudah di Mesir. Kita doakan para tokoh-tokoh kita, kemudian para pejuang-pejuang kita, termasuk adik Tiang Ustaz Zubair, kemudian TGM kita yang lagi menyelesaikan S2-nya Ahmad Syukur. Nah, kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu Tiang pelunggu kalau menatap, kalau mencuci pakaian bapak-bapak, sekali rek, apa bahasa pelunggu? Sekali nyikatin ngosok ke sekali no, sekik dosa salah pelunggu dihapus sama Allah taala. Sekali. Kira-kira sekek pakaian pira kali perunggu rosok? Hah? Lah banyak kali. Nah, jadi semakin luwe pelunggu rosok no, semakin banyak pahala pelunggu, semakin banyak dosa salah yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak neluwe isi popoan, neluwe isi cucian nebeng ya wayah-wayah nina nih, kena neluwe pahalana. Lagu ibu-ibu ndek pelunggu kanggo sambil gosok pakaian sambil ngomeh. Ya nyeluntuh tepopoangan ndek kanggo. Burung pelunggu mu pahala.
Nah, maka pada kesempatan kali ini, kita tunda sebentar pekerjaan kita hadir di majelis taklim. Bapak-bapak sekalian lagi ngapain pulunggu? Hah? Ngawis? Ngawis no pahala hebat ngawis no. Dende lah bingat ngawis, ngawis si kena, dende ngawis rebun batur. Ya ngawis rebunya kita lagi tuh. Apa bahasa pulunggu rebu? Rumput lah, rumput bahasa Indonesia no. Gana? Oh iya wahana ya. Nah, no masya Allah tabarakallah. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu tiang. Hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala hadir dalam suatu majlis yang baginda Rasul menjelaskan. Apa kata baginda Rasul? Ya ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah wa khairul laka min iyadi alfi marid wa khairul laka min huduri alfi janazatin. Ibnu Mas'ud, engkau hadir di majelis taklim marakne daka narak semenda. Saatan itu bukan berarti 1 jam, enggak, sebentar. Lebih hebat kata baginda Rasul daripada sholat 1000 rakaat. Ada pulunggu sholat 1000 rakaat? Saya palang toa palang lokak teh. Kira-kira sudah pulunggu sholat 1000 rakaat. Ndenoa tarawih pira rakaat? 20 telu kan kanca witir. Masih pulunggu milian imam? Hah? Allah. Si 20 telu rakaat doang kadang milian itu imam. Si jadi imam mana? Ya, lambat kan. Itu imam si lain. Ini baru 23. Apalagi sholat 1000 rakaat. Maka pulunggu hadir sebentar di majelis taklim seperti ini Bapak Ibu tiang, pahalanya lebih cakep daripada sholat sunat 1000 rakaat. Maka Bapak Ibu tiang, syukur pada hari ini kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala majelis yang seperti ini. Alhamdulillah. Mudah kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu pulunggu kalau berdengah, apa bahasa teh berdengah? Berdengah. Nina boboin anak bijajari. Apa baca pulunggu ibu-ibu? Berdede. Apa baca pulunggu? Solawat apa ciloka? Papa tak ketuan selawat dalam hati ciloka. Cari ibu-ibu ya. Kalau ulama-ulama dulu ketika menina boboin bijajarinya yang dibaca ayat kursi. Hafal punggu ayat kursi? Teduh. Namun nengkeja gampang, tinggal pulunggu setel HP, cari yang ada ayat kursinya. Ayat kursi no lengan awal sampai akhir so. No ayat kursi, no sampai akhir.
Nah, supaya apa? Dari sejak kecil anak jarinten niki Bapak Ibu, kita didik dengan didikan ala Rasulullah, dari didikannya para ulama. Sehingga tidak heran Bapak Ibu tiang, para ulama dulu, dia ulama, anaknya ulama, cucunya ulama, sampai bawa ulama terus. Kenapa? Diawali dengan niat nikahnya yang baik. Setelah itu punya anak, dia didik anaknya dengan didikan yang baik. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan, menyaksikan di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira melihat adik-adik kita yang menyelesaikan sekolahnya, Pelunggu bahagia atau tidak? Bahagia. Kenapa bahagia? Hah? Kenapa Pelunggu bahagia? Kita melihat bijajarin tawa, alhamdulillah selesai menuntut ilmunya. Tapi ingat Bapak Ibu tiang, mau jadi apapun bijajarin teh, jangan lupa ada dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku bijajaringku neh ganjari dengan si soleh dan jari dengan si solehah. Jadi Pelunggu, ibu-ibu, bapak, ketika mendoakan kami sebagai bijajari Pelunggu, nenek lupa apa Pelunggu doain? Doain agar jadi bijajari si soleh atau solehah. Kenapa Bapak Ibu tiang? Amonoah jadi bijajari si soleh, si solehah. Dia mau jadi polisi, maka polisi si soleh. Mau jadi guru, guru si soleh. Mau jadi pejabat, pejabat si soleh. Mau jadi ibu rumah tangga si solehah. Mau jadi, mohon maaf, mau jadi pengarat misalnya, yang ada wayah manu masih ngarat balik, maka pengarat si soleh. Mau jadi apa Malik? Mau jadi dokter, dokter si soleh. Mau jadi maling, maling si ndak ke maling soleh. Marah be maling soleh. Nah ada maling soleh. Mun maling lenge no. Nah artinya Bapak Ibu tiang, kesuksesan anak bijajari kita itu tidak terlepas dari apa? Dari doa seorang tua. Baik itu doa ibu ataupun doa bapak kita. Maka dende terlupa Bapak Ibu, setiap kali bijajarin tah neh lalu pergi menuntut ilmu, berangkat dari rumah, kira-kira Bapak Ibu-ibu Pelunggu biasanya dengan toa tegana badet pertama kali bijanya apa yang ditanya? Biasa namun dengan toa no amun nelpon kencita papa teh bersekolah, paling yang ditanya wahai pimangan bagus sate mangan di wah pemangan sawi pemangan sawi kan nih sawi pemangan kan iya doang kata anaknya dengan toa teh bagus apa ndek bagus, tapi ndek lupa endah ketoannya wah epe belajar ke ketoan wah epe sholat ketoan nah sedikit-sedikit. Nah, jadi setiap bijajari kita pergi ke sekolah, dendek lupa Bapak Ibu tiang, doakan bijajari kita. Paling tidak, apa yang kita bacakan? Nih, ada ijazah dari guru-guru kami. Itu kalau megang kepala anak. Nah, jadi amun tenjau kepala anak tah, otak anak kita. Nah, itu kita baca doa. Itu doanya dibaca 7 kali. Jadi arak doa no bacaan tapi 7 kali. Yang satu dibaca ya haku ya haku ya haku ya haku itu 7 kali. Sambil tagal lotakna. Ya haku ya haku ya haku ya haku ya haku 7 kali.
Kemudian yang kedua, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru 7 kali. Bukan ya baru, ya baru, ya baru, bukan. Yang tasdid, ya baru. Mau ya baru, ya baru aja mungkin mohon pulungku. Pilih kelambi baru kan. Nah, ya baru ada tasdidnya. Yang ketiga apa itu? Ya syahidu, ya syahidu, ya syahidu. 3 doa ini kata para ulama, doakan bijajari kita ketika pergi anak lalu nuntut ilmu, pulang berangkat dari rumah. Sebelum berangkat cium tangan dengan toa tak, doain anak tak, ya haku, ya haku, ya haku 7 kali, ya baru, ya baru, ya baru 7 kali, ya syahidu, ya syahidu berapa? 7 kali. Insya Allah bahasa para ulama daka natala papa nasi beji ini, papa nama si nenaman balik, insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala jamaah amun wahdli. Ya bacaan biajarin ta. Arah endah diajarkan ama guru kami. Apa itu doanya? Dendek lupa tegehtan doa yang bijajarin ta, pegang kepalanya, baca alam nasyrah no. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Papahna wa rafa'na laka dhikrak, baca 3 kali. Wa rafa'na laka dhikrak 3 kali. Wa rafa'na laka dhikrak sampai akhir. Terakhirnya terus baca wa ila rabbika farghab 3 kali dibaca. Insya Allah Bapak Ibu tiang bijajarinta dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya cara ente dende terlupa apa anak doakan bijajari kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena tiang yakin semua orang tua pasti menginginkan bijajari no jadi dengan sehebat. Maling no pelunggu katuan milih bijajari pelunggu hebat pasti na milih. Maling no apalagi pelunggu dengan soleh dengan bagus. Insya Allah semua kita ingin. Maka salah satu di antara keinginan kita, doakan bijajari kita. Nah doakan, dukung bijajarin ta agan lalu bersekolah tuntut ilmu. Jangan ada kadang orang tua begini katanya, mohon maaf mun bahasa toyana nih, aku doang di ku sekolah ngana mangan aku ngana. Paham pelunggu? Saya aja nggak sekolah makan saya ngana. Weh anakku dene sekolah wah ngana. Ya wantah ngana. Bapak Ibu, amun sekedar makan jadi ukuran, godek no doang di sekolah mangan ya. Godek no sekolah apa ndek? Deulah. Manuk bahasa teh kan? Bebek sekolah apa ndek? Deulah aku mangan ya. Justru tawakal bebek, tawakal manuk lebih hebat daripada kita. Manuk no sekali nganak pira? 11. Inana pira? Seke. Manusia sekali nganak pira? Seke. Walaupun remon luntu. Manuk dewah remon. Sang nawah lagu nita paham nih. Nah, bebek kan enggak. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Kadang ada orang tua yang tidak mendukung anaknya papahna lalu nuntut ilmu bijajarinya. Jangan begitu Bapak Ibu tiang. Kenapa? Kadang ada orang tua mohon maaf papahna ngendeng merari anaknya aja siap ya pira-pira sebulan. Papahna bersekolah aja sesang sekat ngendeng. Jangan begitu Bapak Ibu. Kenapa? Jangan putuskan pipa ilmu bijajari kita. Nih untuk pelunggu Bapak Ibu tiang. Yang berikutnya untuk adik-adik saya. Untuk adik-adik saya yang sudah menyelesaikan studinya, adik-adikku sekalian, sekarang EP sudah selesai dari aliyahnya, dari MTS-nya. Maka adik-adikku sekalian, lanjutkan perjalanan ilmu adik-adik. Perjalanan masih panjang. Kita lihat perjalanan Imam Syafi'i. Beliau no Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Lalu pergi ke Makkah. Dari Makkah, selesai di Makkah, pergi ke Madinah. Selesai ke Madinah, pergi ke Baghdad. Baghdad no Irak. Dari Baghdad pergi terus kemudian ke mana? Ke Mesir. Wafat di Mesir.
Dari Palestina ke Mekah, Masya Allah, wah pira kilo no Bapak Ibu. Dulu nggak pakai pesawat, enggak. Jadi lekak naik atau mungkin pakai onta, lama perjalanannya. Kalau di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan 3 bulan. Berarti Imam Syafi'i kurang lebih 3 bulan dari Makkah, dari Palestina ke Makkah. Dari Makkah pergi ke Madinah, lah suwe yang dah itu. Dari Madinah pergi ke Baghdad, dari Baghdad ke Mesir, itu jauhnya Masya Allah, jauh luar biasa. Tujuan Imam Syafi'i apa, adik-adikku sekalian? Tujuan Imam Syafi'i apa? Pulang membawa ilmu yang sangat luar biasa. Adik-adik, wah pira tok pira sekolah? Hah? Jauh apa rapat? Pira jauhna? Arak lengan toya Lombok Timur sampai teh. No, aku doang pakate aku nih. Nah, artinya apa, adik-adikku sekalian? Perjalanan rihlatul ilmiah para ulama-ulama dulu, sehingga jadi ulama begitu sangat sungguh luar biasa, adik-adikku sekalian. Jadi Imam Syafi'i salah satu ulama yang cerdas, pinter, hebat, luar biasa. Imam Syafi'i itu tidurnya tinduk nih Imam Syafi'i jari belajar tinduk. Jadi tagana tinduk Imam Syafi'i mikirin masalah fikih. Mun kadang mau ditendek adik-adik, kadang kita kebalik tinduk itu belajar. Paham belum tuh? Jadi belajar, lagu dengan ini luntuh belajar, ngantok luntuh. Imam Syafi'i Masya Allah semangat dalam belajar. Maka di antara pesan Imam Az-Zarnuji ketika menulis kitab Ta'limul Muta'allim, apa kata beliau? Al-aslu fi jami'il asya al-jidd wal himmah. Adik-adikku sekalian, di antara kunci kesuksesan, kalau mau sukses kata Imam Az-Zarnuji, apa kata beliau? Al-jiddu wal himmah. Apa ti jiddu? Jiddu ino sungguh-sungguh angkun ta belajar adik-adik. Sungguh-sungguh angkun ta belajar. Mun bahasan ta pacu-pacu belajar adik-adikku sekalian. Yang kedua al-himmah, harus semangat. Arak dengan sungguh-sungguh, lagundena semangat. Arak dengan semangat, lagundena sungguh-sungguh, nggak bisa. Arak dengan papah tengembeng na motivasi lo semangat ya. Lagu ule-ule lemas narangan belajar. Ini ya adik-adik. Maka adik-adikku sekalian, dendek ngana lo itu kan jauh lengan perkotaan lo ngene-ngene. Jangan adik-adik. Kalau kita lihat ya guru kami di Mesir, tidak sedikit beliau rumahnya jauh dari Azhar. Azhar itu kalau bisa kita sebut, kalau di Indonesia itu Jakartanya Indonesia, pusat kota. Ada masyayikh kami, bahkan Syekhul Azhar yang sekarang itu kurang lebih balena sampai Azhar kurang lebih 4 jam. Ada masyayikh kita 3 jam, jauh-jauh rumahnya para masyayikh itu. Tetapi Masya Allah, karena kegigihan, karena kesungguhan, semangat yang tinggi adik-adikku sekalian, jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Maka dendek putus semangat adik-adik, semangat. Semangat, lanjutkan perjalanan pelunggu. Nenek yang lihat nih, itu nih saya kakak pelunggu nih, saya kan Ahmadul Epi, saya dari Toya. Jadi saya alhamdulillah orang tua saya yang laki-laki S3, yang perempuan S5. Bingung kan? Wayah Muhammad yang S3. Apa maksudnya? SD kelas telu jerak na sekolah. Nggih. Tiang tanya amak kan da jerak sekolah angkat tiang atuannya. Lah layak gemes guru ente ngono. Takut li guru no wayah mamano. Jadi wayah Muhammad yang SD kelas telu selesai na sekolah. Tapi orang tua kita dulu selesai sekolahnya kadang satu nggak ada biayanya. Arak dengan toat itu denaran kadung beli celana ada kuat. Denaran kadung beli buku macam.
Tapi kalau kita sekarang adik-adik dinara alasan warno. Nah, saya yakin orang tua kita siap insya Allah. Orang tua saya yang perempuan S5 pada ndak SD kelas 5 dia selesai nyelesai diri selesai sekolahnya orang tua dia. Tapi alhamdulillah tahadduts bi nikmatillah, berkat izin Allah taala bisa kita ngelanjutin sekolah kita adik-adik. Artinya apa adik-adikku sekalian? Berikan orang tua kita bina dengan toa teno menjadi pede le ita tetuna kana ni rajin ya kana. Monuah kita itu rajin dengan toa adik-adikku sekalian, insyaallah itu yang bikin insyaallah sakit anganannya kalau kita adik-adikku sekalian. Nah, maka adik-adik nih si selesai nih. Kira-kira berapa kali adik-adik ngulangin pelajaran setiap hari? Kira-kira baca pelajaran bilang dulu. Ini kan yang selesai-selesai ini? Pira kali adik-adik baca pelajaran bilang dulu. Hah? Oke, pira kali mina status bilang dulu. Hah? Lah banyak ngono nih. Nah, artinya adik-adik sekalian, sebagai seorang penuntut ilmu yang kita pikirkan setiap hari apa? Ilmu apa yang saya dapatkan hari ini? Ya terpikiran bilang jelu sebagai thalibul ilmi. Ya terpikiran apa ilmu yang saya dapatkan hari ini? No, satu. Dende mikiran apa statusku jelone ngana? Jauh sah. Itulah mikiran adik-adik. Tapi kita ingat, kenapa? Dalam Al-Quran surat Toha Allah Ta'ala berfirman, berpesan kepada baginda Rasul. Apa katanya? Qur Rabbi zidni ilma. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad, minta kepada saya, kata Allah Ta'ala, supaya saya tambahkan ilmu untukmu. Artinya apa? Ilmu itu Masya Allah arfa'ul khilal wa ashraful khisal, kata para ulama, sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka adik-adikku sekalian, semangat. Penuntutan ilmu pelunggu masih panjang perjalanan. Maka masih semangat masih belo, sungguh sangat luar biasa. Yang kedua adik-adikku sekalian, setelah EP dapat ilmu, jangan lupa bentengi diri kita dengan adab yang sangat luar biasa. EP sudah belajar di sini, maka ingat adab kita diantaranya apa? Dende lupa bacakan guru-guru kita mana-mana kiriman Fatihah kita kirimkan kepada guru-guru kita. Amun belajar, kemudian ketika sekolah, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan alla yajlisa makana. Ngana? Amun belajar di sekolah adik-adik, ndek tekanggo, nggak boleh duduk di tempat ustaz kita, di tempat guru kita, ndek kanggo. Ya tekanggo toko dekat di tempat guru kita nggak boleh. Kadang ada dengan dek ku tokol ngana apa bahasa ini tokol? Tokol. Dena tokol lagu pelentongang na kursi guruna. Tuh belum pelentongang. Pelewas na kursi guruna. Pada lebih lenge Dende. Bahkan dalam kitab itu alla yajlisa makana wa alla yamshiya amama. Amun belajar adik-adikku sekalian. Dek tekanggo, nggak boleh ngapain? Nggak boleh kita berjalan di depan guru kita. Kenapa? Ta'ziman, untuk menghormati guru. Amun itu nengkakan dek berari itu berjulu le guru ta. Kalau ulama-ulama dulu dijaga itu benar-benar adik-adikku sekalian. Sepele tetapi Masya Allah bekasnya itu nanti setelah keluar dari halatut ta'lim, dari halakoh menuntut ilmu kita, itu bakalan menentukan kita itu menjadi orang hebat atau tidaknya akhlak kita ketika nuntut ilmu. Maka akhlak ketika nuntut ilmu itu dijaga adik-adik. EP yang sudah menuntut ilmu di sini dijaga. Saya pernah baca brosurnya ini Masya Allah, saya demen. Saya lihat di brosur Al-Jariyah itu ada program 40 hari ya. Ada 40 hari jaga wudhu ya, 40 hari sholat tahajud, 40 hari itu saya lihat, saya tertarik.
Ino amun epe wah gawe adik-adik lah sugur-sugur jadi wali epe. Dia sewali ben ya. Wali Allah dan si pacu-pacu. Tatu-tatu angkun tadi adik. Nah, maka jaga akhlak itu. Ketika nuntut ilmu dijaga. Makanya Imam Syafi'i itu sering saya sebut, Imam Syafi'i ulama yang sangat luar biasa. Beliau kalau pergi ke suatu tempat ditutup telinga beliau. Kenapa ditutup? Setiap apa yang beliau dengar beliau hafal. Dengar sekali hafal langsung. Imam Syafi'i itu kalau beliau baca kitab, ngafal kitab. Jadi kan seperti ini kan orang kalau baca kitab. Kalau Imam Syafi'i yang ini ditutup, ini dibuka. Kenapa? Kalau semuanya dibuka, semuanya dihafal. Imam Syafi'i. Namun kita kan semuanya kita buka, semuanya nggak ada yang masuk. Selopu napal, telegu darat tama. Amun Imam Syafi'i semuanya dihafal, semuanya masuk. Tapi kenapa ditutup yang sebelah? Supaya hafalan beliau teratur. Apa yang menyebabkan diantaranya Imam Syafi'i begitu cakap hafalannya? Diantaranya adik-adikku sekalian, ketika guru beliau. Jadi sebelum itu ada Imam Malik punya kitab. Nama kitabnya Al-Muwatta. Itu kitab hadis. Di dalamnya ada pembahasan fikih dari mazhab Imam Maliki. Itu dikarang sama Imam Malik kurang lebih 40 tahun. Tobalna, bedeang tiang libali. Itu dihotamin, dihafal sama Imam Syafi'i berapa bulan? Nggak pakai bulan, 1 minggu habis dihafal Imam Syafi'i. Adik-adik, seperti apa tebalnya buku pelunggu adik-adik? Marane tebalnya ini pun dia buye-buye terbaca. Imam Syafi'i begitu. Kenapa diantaranya? Oh, dulu kata Imam Syafi'i kalau kita baca tarajim beliau. Ada saya punya kitabnya itu tarajim mazhab Syafi'i dari awal sampai akhir, tebal luar biasa. Ditulis itu disertasinya orang Indonesia, ngajarin doktornya di Mesir. Disertasi tebal luar biasa. Itu ternyata diantara yang menyebabkan Imam Syafi'i sekeren itu adalah apa? Di antaranya dulu Imam Syafi'i ketika belajar di depan gurunya Imam Malik. Katakanlah Imam Syafi'i di sini, Imam Malik di sini, Imam Syafi'i di depan. Itu Imam Syafi'i malu katanya. Ngapain? Malu didengar suara ngebuka kitab. Karena mun buka buku adik-adik kan kalau kita buka tuh lembarannya pasti ada suaranya. Karena ada suaranya. Kalau kita buka buku atau buka kitab di depan guru kita. Imam Syafi'i malu ndekna semal didengar suara bukaan kitab beliau. Kenapa? Jangan sampai suara itu, kata beliau, apa? Suara itu menghalangi penjelasan guru saya Imam Malik. Itu begitu akhlak para ulama-ulama dulu. Maka adik-adikku sekalian, dijaga akhlak itu. Selesai nuntut ilmu, kita jaga juga akhlak kita adik-adikku sekalian. Bagaimana akhlak kita? Seperti yang tadi, doakan guru kita, hormati keturunan anak bidadari keturunan guru-guru kita, cintai mereka karena Allah, kirimkan kulhu Fatihah yang masih hidup yang meninggal dunia. Dengan cara itu, insya Allah pipa ilmu kita bisa tersambung selama-lamanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kemudian segenap adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, muhafizakumullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tiang, mari sekali lagi kita dukung adik-adik kita untuk terus melanjutkan sekolahnya, melanjutkan pendidikannya. Kenapa? Salah satu warisan para nabi adalah ilmu ini, bapak ibu. Jadi para nabi, para rasul itu tidak mewarisi kepeng benang, enggak. Kalau kita di otak kita warisan, pasti di otak kita apa? Tanah, kepeng, banyak lah. Tapi kalau baginda Rasul, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Yang diwariskan sama para nabi, para rasul bukan uang, bukan tanah, bukan harta benda, tapi yang dipilih dia menjadi warisan adalah apa? Ilmu. Maka adik-adikku sekalian, bapak ibu tiang, mari kita doakan, dukung adik-adik kita untuk ilmu. Saya teringat dulu Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan sama Allah Ta'ala. Sulaiman, ente mau milih apa?
Mau milih ilmu atau milih harta atau milih tahta? Tanpa ragu Nabi Sulaiman, saya milih ilmu. Coba ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, dijadikan oleh Allah Ta'ala Nabi Sulaiman yang paling kaya pada saat itu. Tidak ada yang mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja di atas diraja. Paling raja paling hebat, luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Seandainya Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu menjadi raja. Ketika Nabi Sulaiman memilih jadi raja, belum tentu menjadi orang paling kaya. Lihat Bapak Ibu, mana buktinya? Kalau kita cek, orang yang paling kaya di muka bumi, dia presiden, enggak. Bukan para raja-raja itu, enggak. Tetapi yang kaya-kaya itu ternyata dengan si bisnismen, dengan si banyak perusahaannya, itu yang paling kaya. Nah, maka nih adik-adikku sekalian, mari kita pilih ilmu itu. Ilmu itu mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, mengangkat derajat orang-orang kita cintai di sekeliling kita. Maka sekali lagi nih, sebagai semangat kita, EP yang masih sekolah, lanjutin sekolahnya. Yang udah selesai sekolahnya, lanjutin ke jenjang berikutnya. Orang tua kami, satu, jangan lupa dukung adik-adik kita menuntut ilmu. Yang kedua, jangan lupa selipkan doa-doa terbaik pelunggu dalam sujudnya. Supaya apa? Supaya bijajarin tak agan jadi dengan sehebat. Dan ingat, doa yang terbaik salah satunya kita ikutin doa dari baginda dari Nabi Ibrahim yang tadi, jadikan anak keturunanku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf atas keterlambatan dan mohon maaf dari tadi belum nunggu. Tapi alhamdulillah saya juga bersyukur bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Ini pertama kali lagi saya ke sini setelah 13 tahun yang udah lewat. Aku tahu oleh lain-lain nih, tapi sekarang masya Allah sudah sangat luar biasa. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.